Terima kasih kepada Profesor Dr. Sukamta ST MT IPM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik atas sambutan dan arahannya. Untuk acara yang kedua yaitu setting aktivitas yang akan diisi oleh Bapak Nafi Ananda Utama serta Ibu Eni Estianti dan Ibu Siti Dia Handayani. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Ibu di depan aja nggak apa-apa. Mbak, saya ditampilkan rubriknya gitu. Bu Mariska, saya bisa tampilkan rubriknya. Tolong ditampilkan rubriknya aja. Bapak Ibu, nanti untuk pengerjaan yang video interaktif nanti akan didampingi, ya. Nanti setelah selesai, saya tidak akan memberikan cara-cara pembuatan aktivitas karena saya sudah paham bahwa Bapak Ibu sudah bisa, ya. Jadi saya akan review aja. Saya akan review dari beberapa materi atau beberapa mata kuliah yang sudah saya review itu kurangnya di mana. Yang biasa dilakukan Bapak Ibu itu apa sehingga harus diperbaiki. Itu ya. Jadi saya tidak akan memberikan cara-caranya. Bapak Ibu tolong diperhatikan rubriknya. Nah, di sini rubrik. Jadi syarat untuk bisa lolos itu apa sih sebetulnya? Kan salah satunya tadi setelah disampaikan Bu Eko dan Bu Mariska, ini ada syarat untuk bisa lolos mulus, nggak ada gerunjalan gitu ya. Salah satunya adalah aktivitas. Nah, ada berapa aktivitas Bu, Bapak? Berapa aktivitas jenisnya? Tiga, syaratnya tiga ya, yaitu kuis, assignment, forum. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bapak dan Ibu sudah mengerjakan tiga aktivitas ini? Sudah, betul. Nah, belum, ini baru yang pertama gitu ya. Karena ada yang hanya mengerjakan atau membuat dua. Ada yang cuma satu. Gitu ya. Nah, harus tiga. Oke, baik. Dari tiga ini, biasanya yang tidak dikerjakan adalah kuis. Banyak yang mengerjakan assignment-nya 10, 12, 14, forumnya 5, 6, 7, tapi kuisnya nggak ada. Tuh. Sehingga tidak bisa kita loloskan kalau tidak ada tiga aktivitas ini komplit gitu ya. Nah, tolong yang pertama diperbaiki dulu bahwa nanti mata kuliah Bapak Ibu yang ada di Sepada itu yang mendapatkan hibah itu harus ada tiga aktivitas ini. Assignment, forum, dan kuis. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada berapa aktivitas, bukan jenisnya. Jumlahnya aktivitas 10 minimal. 10. Nah, sekarang setelah saya lihat ada juga sudah komplit assignment, quiz, dan forum, tapi jumlahnya kurang dari 10. Itu kan syarat ini yang di rubrik gitu ya. Sehingga jumlahnya apakah misalnya forumnya 2, kemudian assignment-nya 7, kuisnya 1 boleh. Atau kuisnya 5, assignment-nya 4, forumnya 1 boleh gitu ya. Atau pokoknya jumlahnya minimal 10 gitu ya. Itu syarat yang kedua dari aktivitas ini. Kemudian ini hubungannya dengan gradebook-nya gitu ya.
apakah semua aktivitas-aktivitas itu sudah masuk di dalam gradebook gitu ya. Ada yang memang sebagian masuk, sebagian tidak, hanya sebagai tambahan saja gitu. Ada yang memang semuanya itu sudah masuk di dalam gradebook. Nah, saya menyarankan, kalau ini saran ya, semuanya itu bisa masuk di dalam gradebook. Ya, 3, 4 atau pokoknya aktivitas tadi itu sebaiknya dan seharusnya ini, kalau saya sih, bagi saya sendiri seharusnya, karena itu terkait dengan OBE-nya, itu harus bisa masuk ke dalam gradebook. Artinya semua dinilai komponennya masuk di dalam gradebook gitu. Itu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan saya langsung diangkat tangan saja ya, karena saya tidak mengajari caranya gitu ya. Tapi saya tanya dulu, banyak yang tidak membuat kuis itu karena memang tidak paham caranya atau karena ribet jadi tidak membuat kuis. Nah, karena kan kalau buat forum gampang, buat assignment gampang ya. Tapi menyiapkan kuis itu kan lebih ribet daripada kedua aktivitas tadi. Nah, masalahnya apakah memang Bapak Ibu ada yang belum paham membuat kuis, ini terutama kuis nih, atau memang karena ribet jadi tidak saya buat gitu. Ini yang mana ini? Oh, belum paham. Oh, oke. Bentar. Kalau cuma 1-2 mungkin nanti, karena begini, cara-cara membuat aktivitas itu sudah ada video learningnya di kita, di LPP itu sudah ada, gitu ya. Cara membuat kuis, cara membuat assignment, dan cara membuat forum. Nah, pertanyaan saya, ada nggak masalah pada saat Anda atau Bapak Ibu itu membuat aktivitas? Ada nggak masalah? Misalnya gini, Pak, saya buat forum, tapi ternyata nggak bisa diakses mahasiswa, misalnya gitu. Ada kasus itu? Nggak ada ya. Forum bisa diakses mahasiswa semua, karena kalau di forum itu nanti dibuat grup, itu kadang-kadang tidak muncul di mahasiswa. Gitu ya, itu forum. Kalau kuis, kira-kira ada pertanyaan nggak atau kesulitan nggak membuat kuis? Nggak ada nggih? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, tolong dibuat deh kuisnya gitu ya. Nah, masalahnya adalah memang ribet buat kuis itu. Ya, buat kuis itu ribet, tetapi memang itu harus ada kuisnya. Kalau Bapak Ibu yang belum bisa, nanti download aja ya Pak ya. Download cara-caranya. Kalau enggak nanti tanya temennya, pasti bisa. Oke. Itu untuk membuat kuis. Oke. Jadi mumpung di sini gitu ya, mumpung masih setengah jalan, maka saya mohon Bapak Ibu bisa melengkapi 3 aktivitas ini. Kuis, forum, dan tugas atau assignment harus ada. Nah, ini lagi. Syaratnya 10 Bapak Ibu. Syaratnya itu totalnya 10. Tapi kan ada pertanyaan di dalam rubrik, atau kalau reviewer itu melihat apakah 10 aktivitas itu betul-betul aktif atau tidak. Itu kan ada di kuesionernya reviewer itu ada. Sudah dibuat 10 tapi cuma sebagai pajangan, tidak diaktifkan gitu ya.
Nah, ini juga masalah karena ya kalau dibuat 10 ya harusnya ya aktif gitu ya. Meskipun tidak semuanya bisa dipakai untuk gradebook nggak apa-apa, tapi aktif. Ya, tapi aktif. Sejak kemudian itu misalnya ini yang paling sering terjadi. Buat kuis, ada tulisannya di situ kuis. Tapi begitu diklik nggak ada sama sekali pertanyaannya apa, mau disuruh apa, tapi cuma ada lambang kuis. Ini yang paling banyak gitu ya. Karena cuman add activity quiz selesai. Nggak ada apa-apanya gitu ya. Waktu dibuka klik ini suruh ngapa mahasiswa itu nggak ada. Nah, ini yang paling sering terjadi. Jadi kuisnya itu hanya lambang kuis. Tidak ada isinya. Itu banyak dari Bapak Ibu yang membuat seperti itu. Nah, ini tolong diperbaiki. Dibuatlah kuis itu dengan isinya, perintahnya apa, disuruh apa, ya. Bisa esai, bisa multiple choice, bisa benar salah, bisa macam-macam gitu ya. Meskipun nanti Pak di dalam penilaian saya tidak pakai kuis, nggak apa-apa misalnya seperti itu. Tapi dibuat supaya aktif, mahasiswa itu bisa mengisi. Meskipun komponen nilainya tidak masuk di dalam gradebook misalnya. Tapi sebaiknya tetap masuk gitu, tetap masuk. Jadi jangan sampai kuis itu nanti kalau reviewer mengklik itu nggak ada apa-apanya, cuma logo kuis saja. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang sering terjadi juga, yang ini perlu diperbaiki oleh Bapak Ibu, jumlahnya 10 aktivitasnya, gitu ya. Tetapi ternyata yang 5 itu tahun lalu. Jadi kenapa kok tahun lalu? Karena kita tahu due date-nya tuh tahun 2022. Padahal sekarang kan sudah 2023 aja sudah hampir selesai. Sudah bulan November. Tapi waktu kita lihat apakah itu assignment-nya, apakah itu kuisnya, apakah itu forumnya, itu due date-nya 2022. Berarti ini nggak dipakai. Gitu ya. Jadi 10 jumlahnya, tapi yang 5 tahun lalu, yang baru sekarang. Atau bahkan ada yang ekstrim, itu yang 7 tahun lalu, yang 3 tahun sekarang. Gitu. Ini jadi, wah ini kayak cah cilik gitu ya, hapus-hapusan gitu ya artinya. Jadi kalau memang itu tidak dipakai gitu ya, kuisnya atau aktivitasnya hapus saja. Kalau kita cuma mau diganti ya dihapus saja. Jadi ada yang katakanlah misalnya punya 14 aktivitas, tetapi yang sebagian itu memang yang sudah lalu saja. Tapi kalau dihitung memang jumlahnya 14. Nah, ini seperti ini yang mungkin perlu Bapak Ibu perbaiki supaya semua tuh up to date gitu ya. Up to date, karena kalau kita lihat kasusnya tuh kayak gitu ya, ada yang sudah tidak digunakan, ada yang aktif digunakan. Jadi yang kita hitung itu adalah yang memang betul-betul aktif, itu jumlah yang digunakan sekarang. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang aktivitas-aktivitas ini? Ya rodok ribet ya nggak apa-apa ya. Ya karena memang syaratnya seperti itu gitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Aktivitas? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Ya cepat aja kalau saya sih, kalau nggak ada pertanyaan. Saya lanjut ke bawah Mas. Tolong terus aktivitas sudah video terus. Nah, itu kan aktivitas. Oke. Jumlah forum tadi sudah saya sampaikan. Nah, setting. Setting ada 3 kan? Completion, restriction, dan progress bar. Nah, 3 setting ini juga wajib diberikan, gitu ya.
sebentar. Oke. Completion itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kita itu ingin melihat apakah memang mahasiswa itu membaca, membuka, atau mempelajari materi-materi yang kita berikan, gitu kan? Membaca, mempelajari, membuka materi yang kita berikan. Percuma saja nanti tujuan kita nggak akan tercapai kalau mahasiswa itu sudah kita beri materi, tetapi ternyata nggak ada yang membuka materi itu. Kita sudah membuatkan video supaya dilihat, tapi ternyata ya kita selesai, tugas kita selesai. Tapi untuk memantau apakah mahasiswa itu telah melihat video atau mempelajari video, itu tidak tercapai kalau kita tidak bisa melihatnya. Sehingga itu harus diberi completion, gitu ya. Kadang-kadang sepele gitu ya, sepele, tetapi itu kadang-kadang dilupakan gitu ya untuk completion. Untuk setting completionnya sudah bisa Bapak Ibu? Completion sudah ya. Nah, ya kan masing-masing diberi completion gitu. Masing-masing diberi completion gitu. Oke. Nah, coba tolong saya dibuka completionnya deh. Dibukain bisa? My kelasnya siapa? Salah satu? Mas, Mbak, Bapak, Ibu? Iya, yang tampil di sini aja. Laptopnya yang mana ya? Wah, saya dibantu Pak Bambang aja. Saya akan cepat saja supaya completion itu, monggo punya siapa? Punyanya Pak Bambang boleh, punyanya ya monggo lah. Punya saya boleh, punya Pak Bambang boleh. Kalau punya Pak Bambang boleh. Monggo. Yang ada completionnya Pak. Kita lihat. Oh, ada tandanya enggak Pak di situ? Oh, mata kuliahnya? Kalau di lama kan ada tandanya ya. Oh. Salah satu aktivitas apa? Ada completionnya Pak. Kalau biasanya tuh yang versi lama kan malah ada kotak. Jadi kalau completion itu kan kita lihat gampang ya. Asal di samping kanan itu ada kotak, ya. Kotak, kemudian ada centangnya, itu berarti ada completionnya. Kalau kita menilainya gampang, ada kotak,
ada centangnya, itu ada compressionnya. Cuma ada dua macam compression gitu ya. Ada dua macam compression. Ada yang compressionnya itu mahasiswa bisa mengklik sendiri yang dianggap lengkap. Tapi ada yang mahasiswa tidak bisa mengklik sendiri kalau dia itu sudah, katakanlah gini. Ada nggak, bisa nggak Pak? Sebentar. Coba ada. Oh, modelnya versi, ya oke, tempat saya aja Pak. Karena versinya, iya betul. Tempat saya aja Pak, nggak apa-apa. Besarkan ya. Coba Bapak Ibu perhatikan sebentar saja, gitu ya. Ini ada yang completionnya. Jadi ada kotak, ya. Kotak itu kalau ada centangnya itu ada completionnya. Cuman lihat kotaknya ada yang utuh, ada yang titik-titik, ya. Ada yang utuh, ada yang titik-titik. Kalau titik-titik berarti itu mahasiswa tidak bisa manual untuk menyatakan dirinya komplit. Jadi ya titik, kan titik-titik ya. Nah, tapi ada yang kotak, nanti kan ada yang centang kotak. Kalau yang titik-titik ini kita setting supaya mahasiswa itu tidak bisa mengklaim sendiri untuk komplit gitu. Tapi kalau kita setting, Bapak coba kita setting. Bukan di situ, yang bukan yang di aktivitas di on dulu, oke. Nah, yang itu ya sudah salah satu aja. Misalnya ya. Nah, completionnya activity completion, wah ini sudah saya set ya. Ini tulisannya apa ya? Ora perlu aku. Tulisannya apa? Oke lah, di unlock completion option boleh, coba.
Enggak apa-apa, nanti kita nganukan lagi. Ya. Sudah edit deh. Di unlock juga enggak apa-apa lah. Oke. Lagi berarti. Nah, lihat. Ini ada pilihan students can manually mark the activity as completed. Itu kan artinya kita membolehkan mahasiswa untuk secara pribadi dia menganggap komplit meskipun dia belum baca atau baru baca separuh. Nah, ini jangan dipilih yang ini. Ya. Nanti kalau ini dipilih, coba sekarang kita pilih dulu yang ini, Bu. Bapak, kita pilih ini yang dulu, kita save dulu, nanti kotaknya seperti apa? Save and return to course, ya. Wah, tadi yang mana tuh? Nah, lihat diperbesar ya. Kotaknya itu akan centang tapi penuh. Ini penuh ya. Oke, artinya ini mahasiswa itu boleh untuk mengklaim sendiri itu sudah membaca secara keseluruhan atau mempelajari keseluruhan hal yang kita setting tadi. Oke, coba kita ubah jadi yang ada ininya, Bu. Oke, kita ubah completionnya, kita unlock dulu, kita ubah, baik. Nah, lalu ini kita ubah, kita pilih yang show activity as complete when condition are met. Nah, semua kita buat seperti ini. Artinya apa? Ini kita klik bawahnya, student must view this activity to complete. Nah, atau student must submit to this activity to complete. Ya. Jadi dia itu baru bisa aktivitinya dianggap sudah membaca, mempelajari kalau dia itu sudah semua dikerjakan. Nah, ini atau biasanya kalau ada student must review agree to complete to this activity, kadang-kadang, tapi itu jarang-jarang ya, bisa saja. Biasanya kalau quiz, tapi jarang-jarang gitu ya. Nah, ini kalau kita save, ini kan kita sebentar. Ini kalau tidak memenuhi syarat, nanti di progress bar-nya akan ketahuan ya. Itu kan hubungannya dengan progress bar. Activity itu hubungannya dengan progress bar. Kan ada yang biru, hijau gitu kan ya. Kalau selama ini tidak dilengkapi, maka dia masih dianggap belum progress di situ gitu ya. Nah, lihat. Sekarang dia kotaknya mana, Bu, tadi? Nah, kotaknya menjadi titik-titik. Beda dengan yang di bawah. Beda dengan yang di atas. Itu artinya bahwa yang kotaknya titik-titik itu mahasiswa tidak kemudian serta-merta mengklaim sudah komplit. Gitu ya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu dibuat yang tidak manuali sendiri, tidak mahasiswa menganggap dirinya sendiri sudah komplit ya. Tapi juga harus bersyarat atau katakanlah dia harus betul-betul melaksanakan itu ya, membuka itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada video gitu ya. Ada video kemudian di set seperti itu, artinya nanti kalau tidak dibuka ya dia tidak dianggap tidak tidak komplit gitu aktivitinya gitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya, mohon semua dibuat sehingga ini menjadi titik-titik semua. Semua jadi ya, sehingga kotaknya tuh titik-titik gitu ya. Itu artinya apa? Artinya memang itu tidak manual, tidak mahasiswa sendiri.
Kalau masih kotak penuh, itu berarti mahasiswa sendiri yang dia bisa cek bahwa dia sudah melakukan aktivitas itu. Paham kan kira-kira? Paham ya? Gimana? Iya, kalau pembelajarannya sudah lewat, ya nggak apa-apa. Toh nanti akan tahun depan akan ada lagi. Dan juga nanti yang belum itu dibuat aktivitasnya seperti itu. Okay? Meskipun sekarang sudah lewat pembelajarannya. Yang belum masih ada, dan kemudian yang sudah juga mungkin untuk tahun depan gitu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kemudian progress bar. Ini activity itu sederhana tetapi banyak yang tidak melakukan. Kemudian progress bar. Progress bar itu juga sederhana tetapi banyak yang tidak dimunculkan. Mungkin belum paham bagaimana sih cara memunculkannya. Gitu ya. Ini kan progress bar nih ya, yang hijau, biru itu ya. Kok gak muncul tempat saya padahal sudah dibuat activity gitu ya. Maka caranya adalah tentunya di editing on dulu. Coba saya minta tolong itu di editing on. Sampun sudah on. Lalu di sebelah kanan itu add a block. Add a block. Itu ya. Ada add a block di sini. Kalau belum di on, dia gak akan muncul ini add a blocknya. Begitu di on, akan muncul add a block, lalu dipilih saja. Dipilih completion progress. Dipilih completion progress. Lalu klik saja, nanti akan muncul ya, completion progressnya. Gitu ya. Lalu klik overview student, nanti akan muncul aktivitas-aktivitasnya. Itu hanya untuk memantau, fungsinya memantau apakah betul mahasiswa kita itu melakukan aktivitas yang kita perintahkan di dalam My Class. Nah ini sederhana saja, kadang-kadang nggak ada, kok progress bar saya nggak ada ya gitu kan. Nah itu cuman belum dimunculkan saja. Caranya tadi add a block, kemudian dimunculkan. Oke Bapak Ibu paham nggih? Ada pertanyaan? Oke, nggih Bapak Ibu, kalau sudah saya mohon nanti pada saat ini atau nanti setelah break bisa diperbaiki semualah supaya semua sukses, mulus. Rekening bertambah. Ini proses penyesuaian ini kan. Ada Pak Wahyudi. Ya Allah. Nggih. Nah. Diklik aja nih. Tuh. Dia
Kalau yang hijau warnanya itu sudah komplit. Tapi yang biru itu masih belum, gitu ya. Merah. Coba diklik aja, Bu. Di merah belum bayar SPP kok. Oke. Apa ini? Di historical origins itu yang nggak komplit itu. Enggak ya, ini ya. Oh, dia karena ada expected-nya. Coba. Baru saya ganti terus dipakai Nah, terus ada terus itu hanya tapi kalau ini tuh ada due date-nya di sini. Expected 20 September 2022. Pada saat itu due date-nya mungkin dibuat due date itu ya. Kan ada tuh due date-nya pada saat completion itu. Nah, itu diklik. Jadi dia sudah apa namanya? Sudah lewat. Nah ini tak gantinya 18 April 2024. Bukan di settingnya. Oh di setting. Di settingnya. Edit setting. Nah, activity completion. Nah kan ada bawa. Nah ini loh. Nah itu kan di enable. Nah kalau di disable dia nggak merah. Ngeten mawon gitu. Oke, saya kira dari saya cukup. Nanti mudah-mudahan bisa kita perbaiki sambil jalan di sini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit saya tambahkan untuk yang tadi ya materi tentang activity completion ya. Kalau yang Bapak Ibu tadi kan untuk mengubah activity completion kan satu persatu ya per activity. Nah ini sedikit trik untuk mengganti sekaligus banyak ya. Ya oke, sekarang mohon Bu Mariska salah satu. Nanti di situ di sebelah kanan itu ada administration, di situ ada administration. Kemudian ada completion apa ya? Ada course completion ya. Ada course completion. Nah itu nanti kita satu persatu gantinya. Course completion. Kemudian di situ ada pilihan book yang atas di atas. Bulk edit activity completion. Nah di situ. Nah itu kita bisa edit gak hanya satu persatu. Misalnya, tapi di sini syaratnya pengeditannya itu hanya per yang sama ya. Misalnya file atau yang assignment itu harus dicetak satu persatu. Tidak boleh ada activity kemudian ada quiz. Misalnya satu dulu yang activity dulu, coba Bu Mariska. Kepotong. Nggak kelihatan sebentar. Nah di situ misalnya ya, atau diulang, oke diulang. Diulang dari awal Bu Mariska di bagian depan. Nah di situ di bagian administration ya, di setiap course itu ada yang pilihan course completion ya. Nah silahkan diklik. Kemudian di bagian atas itu ada pilihan bulk edit activity completion. Nah di situ. Kemudian kita pilih edit ya, edit. Di situ kita pilihnya yang kita centang adalah yang sama jenisnya. Misalnya kalau yang bentuknya file ya file semua. Kemudian kalau yang activity aktif semua. Nah sekarang kita coba yang activity dulu, Bu Mariska. Kenapa? Enggak activity maksudnya assignment maksudnya. Yang assignment maaf. Yang assignment semua. Satu jenis ya. Nah, kalau sudah yang bukan assignment jangan diklik dulu. Semua yang assignment dulu semua. Sudah? Ngekliknya di depannya ya. Kemudian di situ ada edit ya. Edit. Nah, di situ baru kita pilih.
Ya, kita pilih edit ya. Edit kemudian kita pilih, kita ganti yang bagian completion trackingnya menjadi yang kita pilih. Itu. Nah, require grade karena dia activity berarti kan mahasiswa itu selesai melakukan aktivitas kalau sudah mensubmit ya. Tidak hanya melihat, klik aja yang submit. Centang aja yang submit. Kemudian kita save. Nah, nanti kalau kita lihat semua pasti yang di depan, yang di bagian assignment itu pasti sudah ganti menjadi yang kotaknya putus-putus. Benar nggak? Ya, karena kan jadi berarti nggak satu persatu ya, berarti bisa banyak. Kalau sudah terlanjur tadi manual. Bisa dicoba yang lain, misalnya quiz. Coba Bu Mariska. Yang quiz, kita pilih yang quiz semua. Yang quiz semua baru diedit karena dia quiz, berarti harusnya kalau quiz itu yang dipilih yang setelah dia yang nilainya sudah keluar. Karena dia quiz ya. Tidak hanya melihat tapi yang nilainya keluar karena bentuknya quiz. Kalau sudah disimpan, nanti semua yang quiz pasti sudah berubah menjadi yang kotaknya putus-putus. Pasti ya. Nah, sama juga nanti forum juga seperti itu. Kemudian yang file juga seperti itu. Kemudian yang model video juga, yang URL seperti itu. Satu jenis seperti itu. Oke, ada pertanyaan Ibu? Kenapa? Completion itu sudah mahasiswa itu sudah melakukan kegiatan itu. Misalnya kalau kegiatannya dalam bentuk file tadi ya, berarti dia sudah melihat file itu, melihat materi itu. Iya, tapi kan nanti waktu di bagian completion progress, nanti kan akan kelihatan itu mahasiswa ini sudah berapa kali, sudah berapa persen dia melakukan perkuliahan di mata kuliah itu. Seperti itu Bu. Kenapa? Edit. Keklik semua. Oh, karena ini ya memang keklik karena dia manual Pak. Harus diedit, dicetang di atasnya Bu. Saya nih, kan ini karena ini sudah menunjukkan dia sini. Jadi yang RPS sudah, Bapak Ibu, nggak ada pertanyaan ya? Tipsnya cuma itu aja, monggo. Baik, tambahan. Ini ada kasus ya, biasa bukan kasus sih. Biasanya Bapak Ibu itu membuat assignment gitu ya. Tapi hanya untuk wadahnya. Prakteknya itu offline. Jadi kerjakan offline, tapi nanti setelah dikoreksi offline, hasilnya dimasukkan ke dalam assignment gitu ya. Banyak yang gitu ya. Nah itu kalau nanti progresnya nggak akan ketahuan karena tidak ada yang submit, betul ya? Ada seperti itu. Jadi pokoknya adalah tugas gitu ya. Dibuat seperti ini, tapi prakteknya itu sebetulnya manual gitu. Nanti tinggal masukkan nilainya. Nah ini itu nggak akan kita lihat, nggak akan kelihatan ya Mas Ma'ruf ya. Nggak akan kelihatan apakah memang mahasiswa itu sudah melakukan aktivitas itu, karena kan kalau assignment upload single file atau apa kan harusnya kan memang upload ya, tapi karena ini nggak upload ya akan dibaca itu sebagai tidak aktif karena prakteknya dilakukan secara offline. Nah ini hati-hati saja kalau kita lihat mahasiswanya ternyata kok tidak melakukan aktivitas itu padahal sebetulnya melakukan gitu ya. Nah, ini minggu ada yang begitu.
Monggo.